Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mulai KPM pertama secara daring. Sebelum kita mulai pelajarannya, marilah kita berdoa bersama menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat di kemudian hari. Berdoa mulai. Selesai. Disiapkan dulu apa yang harus kalian persiapkan, yaitu yang pertama buku tematik tema 1, kemudian buku catatan dan handphone kalian. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran ke-1. Bapak akan tunjukkan bukunya seperti apa. Ini bukunya tema 1, indahnya kebersamaan. Sudah ya? Mari kita buka halaman per halaman supaya kita bisa paham apa isi dari tema 1. Baik anak-anak, kalian buka halaman pertama. Terus halaman kedua, kata pengantar tentang buku, daftar isi, dan tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, BB1, materi bahasa Indonesia tentang paragraf, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Yaitu tentang paragraf, kemudian gagasan pokok, lalu gagasan pendukung. Bapak akan jelaskan satu persatu apa itu paragraf. Paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang menjadi satu menjelaskan tentang sesuatu. Nah, paragraf biasanya berisi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, dikembangkan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Kemudian apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah inti dari cerita yang dibahas dalam paragraf tersebut. Itu gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukung adalah gagasan yang memperjelas atau memberikan kejelasan lebih terhadap gagasan pokok. Biasanya gagasan pendukung ini menguraikan gagasan pokok. Paham ya sampai sini? Untuk lebih memahami, kalian baca paragraf pawai
budaya sampai dengan selesai ya anak-anak. Jika sudah selesai, buka halaman berikutnya. Coba kalian isi kolom tersebut. Kemudian halaman berikutnya kalian isi juga gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Di halaman ini juga lakukan hal yang sama. Paragraf ketiga di bagian itu juga coba kalian isi. Dan terakhir di halaman ini kalian isi, tulis kembali di kolom tersebut. Berikutnya mata pelajaran yang ada di tema 1, subtema 1 PB1, yaitu pembahasan tentang PKN, yaitu keberagaman bangsaku. Seperti kita ketahui, Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki begitu banyak adat istiadat, agama, budaya, dan lain sebagainya. Salah satu contoh, di Indonesia suku pun ada begitu banyak. Di tanah Jawa aja ada suku Jawa, Sunda, Tengger, dan Betawi. Nyebrang dikit ke pulau sebelah ada suku Madura. Masing-masing suku ini punya budaya sendiri. Memiliki budaya yang berbeda. Bapak kasih contoh, misalkan di tanah Jawa, di masyarakat suku Jawa itu ada istilah tepos liro, atau artinya toleransi kalau di bahasa Indonesia kan, mentolerir atau bertoleransi dengan sesama manusia. Kemudian dari bahasanya, bahasa suku Jawa berbeda dengan bahasa suku Sunda, walaupun mereka tinggal di pulau yang sama, yaitu Pulau Jawa. Ya, begitu juga dengan Betawi. Suku Betawi punya bahasa yang berbeda dengan bahasa suku Jawa dan suku Sunda. Kemudian agama, keberagaman di negara kita yang berikutnya adalah agama. Di negara kita ada 6 agama yang diakui: Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Masing-masing agama punya kepercayaan berbeda, punya keyakinan yang berbeda, tetapi tetap sama, jadi satu kesatuan di NKRI. Selanjutnya kalian bisa sambil melihat buku, kita akan bahas tentang keberagaman bangsa Indonesia ini. Silakan dilihat buku tematiknya. Untuk lebih memahami, kalian bisa lihat di halaman ini 7, 8. Di situ ada bagian yang harus kalian isi. Contoh, memberikan pemahaman tentang keberagaman di Indonesia sampai di halaman 9. Setelah ini kita akan masuk materi IPA tentang bunyi. Di situ di tematik kalian terlihat benda-benda penghasilkan bunyi. Nah, untuk memahami apa itu bunyi, sifat-sifat bunyi dan sebagainya, saksikan video berikut. IPA, di buku tematik kita akan bahas tentang bunyi. Bunyi adalah suara yang berasal dari benda yang bergetar, maka disebut bunyi.
Nah, semua benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, bunyi memiliki beberapa sifat, yaitu satu, bunyi butuh benda lain atau zat lain untuk merambat sehingga bunyi bisa kita dengar. Kedua, bunyi dapat dipantulkan. Kali ini kita akan bahas poin pertama, bunyi butuh zat atau benda lain untuk merambat. Yang pertama, zat apa sih yang bisa menjadikan bunyi itu merambat? Zat padat, zat cair, dan gas. Ya, tiga elemen ini yang menyebabkan bunyi itu bisa merambat. Yang tidak bisa adalah ruang hampa udara. Karena di ruang hampa udara ini bunyi tidak bisa terdengar. Makanya kalau kalian lihat, astronot itu ketika di luar angkasa dia tidak berbicara secara langsung, tapi menggunakan kode atau menggunakan alat komunikasi yang lainnya. Sekarang poin kedua, kita akan bahas bunyi itu dapat dipantulkan. Wujud dari bunyi dapat dipantulkan adalah gaung dan gema. Pertanyaannya, apa itu gaung? Apa itu gema? Gaung adalah bunyi yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Sedangkan gema adalah bunyi yang terdengar setelah bunyi aslinya. Sekian pembelajaran KPM tema 1 subtema 1 PP1. Jika ada pertanyaan, kalian bisa diskusi dengan Bapak di grup WA kelas. Setelah ini kalian bisa mengerjakan soal daring dengan link yang Bapak berikan. Selamat mengerjakan, tetap semangat, yakin semua ini pasti berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.